terakhir sebelum kita melaksanakan UAS, jadwalnya sudah keluar ya? Sudah tahu minggu depan hari Jumat jam 8. Hari Jumat jam 8, ruangannya di, kalau nggak salah di mana? 6.0. Oh, di lantai 6. Iya, nggak salah. Saya lupa ruangannya, tapi oke, hari Jumat pagi berarti ya. Oke, silakan, berarti masih ada waktu lebih dari seminggu ya, karena jadwal kita kan sebenarnya hari Kamis. Hari ini saya majukan karena kemungkinan besar besok ada lagi pertemuan dengan wakil dekan gitu ya, karena Pak Esmar itu seringnya mengadakan kegiatan itu di hari Kamis terus jam 1 begitu. Daripada saya capek lagi dan kalian bisa di hari ini, jadi alhamdulillah kita hari ini bisa menunaikan pertemuan ke-15. Materinya adalah uji rasio likelihood ya, atau ada yang menamakannya generalized likelihood ratio test ya. Ada yang menamakannya uji nisbah kemungkinan. Jadi uji ini bisa disingkat juga menjadi LRT biasanya, likelihood ratio test gitu. Apa ide dari ratio likelihood test ini, teman-teman? Sebetulnya ini merupakan bentuk umum dari uji yang sudah kita pelajari, yaitu berdasarkan Lehman Person, teman-teman. Nah, kemarin kita sudah belajar bahwa menggunakan Lehman Person ini kita bisa menghasilkan uji yang paling kuasa maupun uji yang paling kuasa seragam ya. Perbedaannya ketika kita melakukan uji paling kuasa, maka bentuk hipotesisnya adalah apa? Kalau uji paling kuasa saja, sama dengan itu artinya apa? Sederhana versus sederhana. Ketika salah satu hipotesis itu tandanya adalah komposit ya, maka kita menggunakan uji paling kuasa seragam atau UMP gitu teman-teman. Nah, ingat bahwa dalam mengerjakan kedua uji tersebut, pada akhirnya UMP pun kita rubah hipotesisnya menjadi hipotesis sederhana. Dan dalam mencari nilai rasionya, kita merasiokan nilai likelihood function ketika H0 benar atau tetanya sama dengan teta 0, dan penyebutnya ketika tetanya sama dengan teta 1 atau parameter yang spesifik ada di H1, ya nggak? Ingat nggak kemarin uji paling kuasa dan uji paling kuasa seragam? Kita kan mencari lambda S itu adalah L, misalnya parameternya teta 0, gini kan? Artinya untuk penyebutnya kita definisikan pada saat teta sama dengan teta 1. Nah, ketika misalnya kita menerapkan generalized likelihood ratio ya, apa yang kita lakukan? Nanti penyebutnya itu adalah dari seluruh kemungkinan nilai teta. Jadi tidak hanya di teta 0 atau di teta 1 saja, tapi teta yang memaksimumkan fungsi likelihood dari seluruh teta yang ada untuk penyebutnya. Kalian lihat bentuk formulanya ya. Misalnya kita punya contoh acak X1 sampai dengan Xn, di mana kita punya fungsi kepekatan peluang bersamanya itu adalah seperti ini. Fungsi dari contoh acak ya, D vektor, kemudian tetanya juga parameternya bisa lebih dari 1, di mana teta ini adalah anggota dari omega atau dari ruang parameter. Jadi di dalam omega ini ada yang namanya omega 0, artinya apa? Itu adalah kumpulan teta ketika H0-nya benar. Makanya di sini H0 teta anggota omega 0. Melawan H1 teta adalah anggota selain omega 0. Begitu. Nah, maka rasio kemungkinannya itu adalah tetap lambangnya adalah lambda X. Dia merupakan rasio dari fungsi likelihood, di mana tetanya ini adalah teta ketika H0-nya benar ya. Teta yang dapat memaksimumkan fungsi likelihood, dan teta itu merupakan anggota omega 0, dan dibagi dengan ya nilai fungsi likelihood ketika tetanya itu merupakan teta anggota dari omega, dari seluruh omega yang dari seluruh teta yang mungkin. Jadi kalau begini, mungkin tidak penyebutnya itu adalah merupakan teta anggota omega 0 juga. Mungkin nggak? Saya punya ruang parameter. Di sini kumpulan parameter-parameter, ya. Ini adalah omega.
Ada theta 1, theta 2, dan seterusnya, banyak sekali parameter. Lalu saya bagi 2. Ini adalah omega 0. Ya, berarti kan ini omega 0 komplement ya? Ya enggak? Yang menjadi pembilang nanti itu adalah fungsi mana? Sama seperti kemarin lambda x. Ya. Jadi nanti lambda x-nya itu adalah fungsi likelihood ketika tetanya sama dengan theta 0, dan ini nanti diambil nilai yang berada di omega 0 dibagi dengan L theta saja, dimana nanti tetanya itu merupakan anggota dari seluruh ruang parameter. Jadi pembilangnya nanti adalah kita mengisi fungsi likelihood dengan theta yang berada di sini. Theta yang di sini yang mana? Theta yang dapat memaksimumkan fungsi likelihood, tapi dia merupakan anggota omega 0 ketika H0 benar. Artinya dia ada di H0. Penyebutnya adalah nanti kita buat fungsi likelihood dengan tetanya adalah tetanya itu memaksimumkan fungsi likelihood tersebut, tapi dari seluruh anggota theta, dari seluruh omega di sini. Jadi mungkin nggak dia dapatnya di sini juga? Mungkin. Jadi bisa saja nanti nilai lambdanya berapa? 1. Jadi di sini tidak theta 1 saja, ya, tetapi dari seluruh kemungkinan theta. Artinya kalau di sini ada misalnya 1, 2, 3, di sini 4, 5, 6, 7. Theta di sini yang paling maksimum, misalnya theta yang maksimum itu adalah theta yang memaksimumkan fungsi likelihood. Berarti theta anggota omega 0-nya berapa? 3. Theta anggota omega-nya berapa? 7. Tinggal substitusikan 3 dan 7 ke dalam fungsi likelihood-nya gitu. Misal siapa theta anggota omega 0-nya yang maksimumkan fungsi likelihood di sini? 7. Kalau penyebutnya? 7 juga, karena dari seluruh kemungkinan nilai parameter. Jadi tidak hanya berada di sini. Paham? Kalau kemarin terpisah kita theta 0 dan theta 1. Kalau sekarang penyebutnya dari seluruh kemungkinan theta. Paham? Oke. Proses ke bawahnya sama untuk memperoleh wilayah kritisnya. Lambda x kurang dari sama dengan suatu nilai atau K. Sudah sama ke bawahnya. Gitu. Ya, jadi bedanya adalah di sini. Pastikan bahwa nanti theta yang kita pilih itu adalah theta topinya. Itu merupakan penduga kemungkinan maksimum. Sudah belajar kan sebelum tes? Jadi harus tahu dulu penduga kemungkinan maksimumnya berapa atau seperti apa bentuknya. Ya, theta topi itu adalah penduga kemungkinan maksimum MLE bagi theta yang ada di penyebutnya. Ya. Sedangkan theta 0 itu adalah penduga kemungkinan maksimum ketika H0 benar gitu. Nah, nanti rasio kemungkinan ini ya atau RT ini tolak H0 jika lambda x kurang dari atau sama dengan K, dan kembali nanti untuk memperoleh nilai K-nya bagaimana? Buat dapetin nilai K-nya gimana kemarin kita? Apa? Dengan mendefinisikan nilai ngebul semua ya. Jangan lupa pada intinya alfa sama dengan peluang ketika H0 benar. Ini dapat dari mana? daerah penolakan. Dari daerah penolakan kan? Dari sini kan? Iya. Oke, nanti masukkan ke sini H0 benar berarti apa? Theta 0. Theta sama dengan theta 0. Tinggal cari nilai peluang. Iya. Gitu. Kalau kalian tidak diminta untuk mencari nilai K, tapi hanya diminta untuk menentukan wilayah penolakan, stop sampai di sini. Oke. Ya, gitu. Karena
nggak mudah juga, nggak semuanya mudah untuk menentukan si nilai K-nya melalui ini. Jadi kalau pertanyaan nanti sampai wilayah penolakan, ya stop sampai sini saja. Ya, sekarang kita coba ya. Coba apa? Oke, yang misalkan X adalah peubah acak. Ini oke, normal dulu aja ya. Distribusi Baju. dua lima. Wadah. Santai. Saya nggak pusing nih, ini goyang. Jenis kemungkinan atau LRT atau biar kalian ingat istilahnya. LRT yang depan, Bu. Oke. Ya, jadi contoh soalnya adalah X di sini peubacak berdistribusi normal dengan parameternya adalah mu dan seragamnya adalah 225. Berarti simpangan bakunya berapa? 15 ya. Jadi ini sigma kuadrat. Oke. Hipotesisnya adalah theta sama dengan 59 dan H1-nya theta tidak sama dengan 59. Nah, kita diminta untuk menentukan daerah kritis berdasarkan uji nisbah kemungkinan. Jadi biasanya nanti kalau di soal akan diminta kalian mengerjakannya berdasarkan metode apa. Ya, jadi kalau ada LRT, berarti pakai LRT. Kalau hanya uji paling kuasa, ya berarti LNP biasa. Kalau misalnya pertanyaannya uji paling kuasa, tapi H1-nya itu komposit, berarti UMP. Ya, uji paling kuasa seragam. Kenapa sih bingung? Ada yang bengong ya, Raf, aman. Apa? Bisa, ini bisa komposit juga karena dia majemuk. Jadi kalau LRT bisa dua-duanya. Kenapa? Karena dia nggak bergantung dari nilai H1 juga kan. Tadi theta yang diambil kan theta dari semua kemungkinan. Ya nggak? Ya, tapi intinya nanti akan ada keterangannya lah, kalian diminta berdasarkan metode apa. Nah, coba kita jawab. Udah siang, bengong ya. Saya cuma takut ada yang lewat aja. Oke, FKP dari peubah acak X ya. Nulis FKP aja kalian dapat poin ya.
Wih. soal depan Apa pertanyaan? Nisbah. 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 Nisbah kemungkinan. Rasio nisbah. Kalau di IPB dia nyebutnya ini nisbah. Kalau di UNJ nyebut apa, Bu? Di UNJ banyak. Ya, bisa mana aja. Yang penting kalian tahu istilahnya mana aja, ya. Nah, FKP dari pembacak X, ya. Ini lebih berarti daripada kalian menyalin soal. Nah, nanti di start 42 UAS-nya jangan menyalin soal, ya. Jadi tulis aja dulu distribusi peluangnya, ya. Ini berarti apa bentuknya? F sama dengan 1 akar dari 2 kuadrat. Apa langsung Bu? sigma di luar di dalam maunya. Dalam. kalau di luar Dalam aja. banyak berarti Berarti 225. Ya. ya 2 kali 225. iya Berapa? Berapa ya? 450. Perlu ditulis umum dulu. mulai Boleh, ada yang bilang boleh. Step. lengkap ya lengkap Gini ya. ya Eksponen dari X min sama x kurang mu X min mu per sigma kuadrat. Aduh, ini nggak bisa gini. pegangin Nggak usah. Pegangin ya. Berarti 1 per akar 2 dikali 225 gitu ya. Pi eksponen dari min setengah X min mu per, langsung aja ya. Aja Bu, 1 aja Bu. 2 kali. Sigma. Min 1 per 2 dikali 225 X min mu kuadrat. Bisa diikuti? Kencang. Ya, sigma kuadrat dikali 2 dikali sigma kuadratnya 225. 1 per akar 450 pi eksponen dari negatif 1 per 450 dikali X min mu kuadrat. Lalu Jadinya dikuadratin 450 pi pangkat min setengah. boleh 450 pi pangkat min setengah eksponen eksponen dari negatif 450 dikali X min mu kuadrat. Sudah? Sudah. Step berikutnya ngapain? Likelihood. Oke. Tuh, udah 2 step aja udah dapet poin. Yes. Saya berusaha memotivasi kalian ya. Oke. Biar kalian tuh Jangan soal doang. step by step gitu. Jadi jangan langsung aduh nanti nilai UAS saya berapa gitu. berarti aman Dapat 1 sama saya. Ada yang nggak lulus Iya, nggak? Bu. Nggak ada. Oh, mungkin kali ini. Mengerikan sekali. L, mu. Biasa kan contoh acak. Oke. Gimana nih? Berarti berapa contoh acaknya? Berarti ya N berarti dari 1 sampai N FXI ya. Mu gitu ya. Oke. Bisa langsung nggak? bisa. Berapa? 450 pangkat min N2. Min N per 2. Kemudian eksponen dari Min 1 450. min 1 per 450 Sigma dari digoreng gimana? Gini. yes.
Iya gitu. Nah, baru dipecah. Emang kenapa? Nah, di sini apa nanti? Nanti aja deh. Serah deh Bu. Tadi kita Nih, Atur baiknya. lambda itu tadi, lambda x itu tadi kan L ketika apa? max. Kan teta Max, delta, anggota, omega 0 gitu ya. Teta Dari si L dibagi per dibagi max, delta, anggota, omega, L, delta. Gini ya. Berarti untuk yang ini kita butuh apa? ya Nilai theta, nilai fungsi likelihood ketika tetanya itu sama dengan theta 0. Ya, berarti siapa tetanya? 59. Ya. Berarti di sini jika H0 benar, artinya kita parameternya mu ya. Mu-nya adalah sama dengan mu 0 atau sama dengan 99. berarti L biasanya ditulis juga L omega 0. Ya, jadi ketika nanti H0 nya benar, ditulisnya L omega 0, berarti sama saja dengan 450 pi pangkat min n per 2 eksponen dari negatif 1450. Ini harusnya sejajar ya. Sigma XT dikurang 50. Bisa diikuti? Bisa. Nah, yang kedua penyebutnya ini dari anggota omega. Berarti dari seluruh kemungkinan theta. Berarti ini sama saja kita mencari theta topi berdasarkan metode likelihood estimation atau MLE. Kalian sudah belajar belum kalau mencari penduga MLE untuk distribusi normal bagi mu itu siapa? Udah ada yang tahu. Udah siap banget Bu. Gak perlu diuraikan ya? Iya. Hah? Aduh, panjang loh. X bar, betul. Udah pernah kan? Udah Bu. Udah saya tulis ulang ya. Makasih yang sudah bilang nggak usah ya. Jadi ketika menentukan L omega ya tidak perlu ada indeksnya, maka ini kita sama saja mencari mu topi berdasarkan MLE, di mana mu topi MLE itu sama dengan X bar, sehingga L omega adalah 450 pi pangkat min n per 2 eksponen dari negatif 1/450 sigma xi kurang X bar. Paham? Paham nggak? Pincang Paham. lagi. Lalu step berikutnya apa? Apa yang disederhanakan? Itu yang tadi dibagi. Langsung tulis aja langsung uji rasio likelihood dulu ya. Misbah ya. Jadi L omega 0 dibagi L omega. Ini saya tulis lagi 450. Atau langsung coret aja ya. 450 nya kan itu sama, kita coret. Berarti tersisa eksponen negatif 1/450. Jadi apa? Mau diuraikan satu-satu dulu. Daripada beto yang satu nggak usah. Gak apa-apa Bu. Urain dulu. Enak ya.
Ini sebetulnya sudah pernah kita pelajari ya kemarin. Iya. Ini bintang, ini double Bintang. Oke, berarti untuk yang ini ya kita lanjutkan dulu. Berarti L omega 0 itu sama dengan 450 pi pangkat min n per 2 dikali negatif 1 per 450 dikali apa? Sigma xi dikurang Kuadrat kurang 2 dikali 5 ini berapa? 118 sigma xi ditambah ditambah berapa? 59 kuadrat. Emang 3481 3481. N. Kalau udah dipecah. Bentar. ya revisi anjir. Coba bos revisi. Nenek, aku nenek. Ya, kita lanjutkan. Berapa? Berapa tadi? 3481, Bu. 34, 8 Makasih Bu sama. Sama. dikali N nya. Iya, Iya, kali N. Ya. Oke, kemudian L omega berarti Berarti min 1. 450 di ini negatif 1 per ini sigma xi kuadrat dikurangi 2 x bar sigma xi ditambah oke x bar kuadrat n. Betul? Tuh. Betul gak? Oke, sekarang lambda x-nya Udah jadi ini ya. berapa berarti? Ini coret. Loh, kok eksponennya hilang? Aurel. Astagfirullah. Kalian ngantuk ya? Saya nggak kelihatan, Bu, di ujung. Nggak kelihatan. Bisa. Sih, Bu juga kelihatan. Ya udah geser nih. Dua nggak sih? Lu aja nggak kelihatan lagi. Apa ini apa ini? Mau aja lah. Eksponen dari apa? Min 1 Negatif 1 per 450. sigma. Ini enggak? Iya. Oke, yang mana dulu yang ditulis? Yang atas. Yang atas dulu ya. Berarti ini bisa coret nggak? Bisa. Coret kan ini negatif tambah atas jadi plus, ini negatif jadi hilang. Berarti ini jadi tetap negatif ya. Nah 118 ya? Ini kan kita nulisnya yang 1 per
450. Ya kan? Berarti kalau ke atas, ini kan dia jadi positif. Iya. Nah, kita kan menulisnya yang negatif. Berarti ini sama ini kan udah pasti dicoret. Ya nggak? Persisnya yang ini kan? Oke. Nah, berarti ini negatif 1450, yang atasnya ini tetap negatif nggak? Positif. Atau 2x bar sigma xi dikurang 118 gitu. Ini ada yang hilang nggak? Ada. Oke, terus aja dulu. 118 sigma xi ditambah 2x bar sigma xi ditambah 3481N panjang ya? Saya sederhanain nggak? Yang 3481. Bentar, saya nyatet di sini pendek. Ayolah. Aurel. Bu mau nanya Bu, itu kan di functional attribute yang sigmanya tuh dia harusnya ini kan apa namanya? Setara. Ya setara, bukan pangkat. Bukan ya, tadi saya bilang itu harusnya setara. Oh ya, Makanya di bawahnya saya harusnya samaan setara. Betul. itu yang Paling ini. atas. Yang atas malah di protein, protein. Yang atas itu yang paling atas itu. Itu kan dia Yang kayak sigmanya. pangkat kan, sigmanya harusnya setara. Oh. Ya Di bingung atas. dia. Di atas itu Oh, tulisannya. Iya. Tahu nggak? Ada cara cepetnya. Wih, Enggak cepet banget. Boleh ditulis. Iya. Dia lagi pakai akun. Sigma X itu kemarin apa? kalau pakai separate Iya, jadi apa? X bar. Coba. Beda sih aja bahasa di sini, tapi apa lanjutin aja. Maksudnya di sini pakai cara cepet. Ini 1/450 negatif 118 dikali ini berarti sigma X apa? N X bar ya. Ditambah 2, ini jadi apa? Tukar doang. 2N X bar kuadrat. Ini ditambah 3481 N dikurang X bar kuadrat. Nah, bisa dicoret lagi nggak? Ini sama ini. Ini kan N X bar kuadrat ya? Ya kan? Berarti jadi N X bar kuadrat kan? Oke. Ini bisa dihapus? Bisa Bu. Foto dulu, foto Udah dulu. difoto di grup. Udah. Oke. Udah. Nih. Kan X bar itu sama dengan 1/N kali sigma XI. XI gitu. Jadi sigma XI itu Sama dengan NX bar. N dikali X bar. Nih. Hapus ya? Hah? Kata udah. Oh yang Ini di apa sih step? Kan ini dulu dihapus. Apa sih step? ya. Segini masih kurang besar. Oh, ada request lain? Oke. Lambda X sama dengan eksponen dari negatif 1/450
Ini jadi apa? N(x) bar kuadrat. Iya. N(x) bar kuadrat lalu dikurangi 118 N(x) bar lalu ditambah 3481 N. Coba ini faktorkan. Enak keluarin. Kalau gua Ini dikeluarin. Ini dikeluarin. Ini X bar kuadrat min 18 X bar. N-nya keluarin. Iya. Eksponen dari negatif N per 450 X X bar bar kuadrat kuadrat min dikurangi 118 X bar ditambah 3481. X bar min 59 kuadrat. Oke. Min N per 450 kali X X bar bar min 59 kuadrat 59 kuadrat. Ini baru lambda X Kuadratnya bar. harusnya di dekat. Iya. Gitu dong fokus. Nah, ya. Baru cari wilayah kritis atau penolakan H0. Gimana? C bintang. Lambda X kurang dari K. atau sama dengan K. Berarti ini apa? Eksponen dari negatif N per 450 X bar dikurang 59 kuadrat kurang dari atau sama dengan H. Apalagi? Lan min N450 dalam kurung X bar. X bar dikurang 59 kuadrat kurang dari Lan K. Terus Pindahin. apa ini? N jadi X bar min 59 kuadrat kurang dari sama dengan Masuk if min 450. Ini boleh nggak X bar dikurang 59 kuadrat? Boleh. kurang dari sama Belum. boleh boleh Pindah ke kanan pasti. sabar. Saya jadi lebih besar ya. Iya boleh balik. Ini. Kok nggak bintang? Itu ada sih bintang di sini. Nah, Bintang. Berarti X bar dikurang 59 kuadrat lebih besar atau sama dengan sampai sini aja teman-teman nggak apa-apa. Oh berarti kalau tadi ini kan itu nggak perlu sampai X bar nya. Iya, Apa? jenis Gimana? yang LRD itu. Nggak harus sampai X bar nya doang. Mau sampai X barnya ini boleh tapi pasti lebih panjang lagi. Ya. Jadi nggak apa-apa sampai sini. Kalau kalian diminta sampai menentukan nilai K bintang, baru kalian baru uraikan lagi kalau diminta nilai K bintangnya, gitu ya. Berarti rejection regionnya, Jadi kalau nilai berarti sampai situ boleh. ya, X bar dikurang 59 kuadrat lebih besar atau sama dengan K bintang. Iya. Ibu Ya. mau nanya. Kan tadi kan di H1 kan ini kan tidak sama dengan 59. Berarti sama aja kayak dia lebih besar atau kecil dari 59. Jadi kan kalau tidak sama dengan itu kemungkinannya berarti nanti bisa kurang dari Bisa atau lebih lebih dari gitu ya. Berarti ini pakainya yang lebih dari wilayah penolakan H0-nya. Gitu. Jadi nggak ada dua kalau kurang darinya berapa, lebih besarnya berapa. Kalau kita uji Z pun dua arah, wilayah penolakannya itu kita bisa menuliskan nilai mutlak dari Z hitung lebih besar daripada Z stabil. Walaupun uji H1-nya itu tidak sama dengan, tapi wilayah penolakannya bisa berbentuk seperti ini. Gitu. Jadi yang dihasilkan di sini tidak harus nanti bentuknya jadi ada dua. Ya, ikuti saja alurnya. Gitu. Jadi bisa menjadi lebih besar. Seperti itu. Tadi mana yang ini ya harus diperbaiki. Iya. X Jangan nyalin. kurang
minimum Ya, keluar. iya. Oke kalau baru blunder. Sama kan seperti uji paling kuasa sebelumnya? Iya. Iya, bedanya hanya di lambda. sini saja. Nah, nanti kita coba kalau yang kasusnya diskrit ya. Wow. Berarti kalau misalkan soalnya si H1 itu besar sama aja kayak gini ya, Bu? Apanya? Kayak teta besar 59. Oh iya, kalau satunya sudah sangat jelas lebih besar, maka wilayah penolakannya udah pasti lebih besar. Tapi konsepnya kayak gini sama ya, Bu? Sama. Tergantung diminta soalnya. Uji paling kuasa seragam berarti kan kalau Iya. satunya maju. Sama. Uji paling kuasa juga kita seperti ini, prosesnya hanya di bagian penyebutnya aja yang beda. Ya. Ya. Artinya kalian harus buka lagi catatan MLE kalau di sini. Ya. Ya. Kalau pakai UPK untuk soal yang TK1 sama dengan tidak sama dengan bisa nggak ibu? Bisa nggak coba teman-teman? Kan dua arah. Namanya siapa? Dimas. Dimas. Penasaran aja ibu. Loh, saya nanya nama kamu dulu. Nama kamu saya penasaran. Siapa namamu? Dimas. Kenapa takut sih? Saya nggak minta uang kok. Dimas bertanya, maksudnya gitu. Dimas bertanya, jika H1-nya itu tidak sama dengan, bisa tidak menggunakan uji paling kuasa? Gitu kan pertanyaannya? Nah, bisa nggak? Itu kayak buat sederhana-sederhana. Nah, kalau uji paling kuasanya pakai LNP yang awal itu nggak bisa. Karena harus H0 H1-nya hipotesisnya bentuknya sederhana. Tidak sama dengan itu bentuknya adalah komposит. Aduh, Stefani udah memang juga Tapi kalau kalian bentuk hipotesisnya seperti tadi, lalu ada keterangan coba menggunakan uji LRT. Nah, itu bisa. LRT bisa bentuk apa saja H1-nya. Karena umum. Bisa Dimas? Bisa. Ya kamu yang kemarin bertanya X itu pembacak tunggal kan? Bukan ibu. Oh, kan siapa nih? Kembali. Iya kan? Kemarin siapa? Nih ya. Oh, ini harus dibuat ini apa namanya? Kalau bentuknya H0 sama dengan theta 0, H1 theta 1. Maka ini uji paling kuasa pakai lemma Newman-Pearson biasa gitu kan? Lalu yang kedua, ketika H0-nya ini misalnya theta 0, tapi H1-nya ini gimana ini? Theta sama dengan theta 0. H1-nya theta sama dengan theta 1. Nah, ini H0 misalnya theta sama dengan theta 0. Misalnya di sini theta itu lebih besar dari theta 0. Ya, berarti ini dirubah dulu menjadi H1-nya theta sama dengan theta 1, di mana theta 1 lebih besar dari theta 0. Baru bisa pakai LNP. Ini namanya uji paling kuasa seragam. Tapi akhirnya pakai LNP juga seperti ini nih. Ya, jadinya sederhana versus sederhana. Nah, lalu yang ketiga adalah ketika H0-nya misalnya theta sama dengan theta 0. H1-nya apapun gitu ya. Nah, ini biasanya pakai LRT. Nah, gitu. Kebayang nggak? Tapi proses pengerjaannya sama, kecuali yang nomor 3 penyebutnya aja beda. Ya, berdasarkan metode Lefebvre Masonnya. Kemudian Masonnya. Sudah dicatatnya? Jangan bengong ya. Ya, Bu. Jangan bengong. Saya yang bingung nanti kalau kalian bengong. Juga theta yang harus disubstitusikan itu adalah theta penduga MLE.
Cuman di restriksi menjadi theta anggota omega 0. Ya nggak? Sebetulnya yang di omega 0 ini juga sebetulnya harusnya theta yang memaksimumkan fungsi likelihood. Itu berdasarkan metode MLA. Cuman keterangannya dia harus menggunakan harus merupakan anggota omega 0. Artinya theta yang ada di H0 diganti tetanya si 59. Yang penyebutnya berarti yang umumnya. Itu loh, yang hasil metode MLA-nya. Gitu ya. Diskrit nanti lebih kelihatan kalian akan lihat. Tapi kalau diskrit itu emang agak panjang. Ada yang menuliskannya bukan maksimum tapi supremum. Ya, itu bisa kalian gunakan juga. Itu 0 dan 1 oke, 0 itu menyatakan apa? gagal. Gagal. Ya, 1 itu Berhasil. Nggak bisa kan? nih masih terlalu kecil ini. Kecil bu. Mungil. Nggak bisa. Nggak boleh gini. Namanya apa? Selain kata. P, betul ya. Biasanya P. Nah, di mana theta ini berada di antara 0 sampai dengan 1 ya. Dan seluruh nilai theta dalam bentuk parameter Oh, berada di antara 0 dan 1 ya. Nah, kita akan menguji hipotesis bahwa H0-nya theta kurang dari atau sama dengan setengah, H1-nya lebih besar dari setengah. Ya. Diketahui contoh acaknya ada 3 yaitu X1, X2, dan X3. Tentukan daerah kritisnya. Oke. Pertama kita ngapain? dapat banget. Sebelum likelihood apa? Siapa yang jawab tadi? Raffi. Oh, bentuk Bernoulli fungsi masa peluang ya karena diskrit teman-teman. Bernoulli itu diskrit fungsi masa peluang. Tapi saya notasinya tetap F. Apa? Theta pangkat X Theta pangkat X. 1 min theta Salah. 1 min theta. X min 1. X min 1. Nah. X min 1. 1 min 1 X min 1. X min 1 nggak sih? 1 min. Berapa kejadian? 2. Percobaan Bernoulli itu berapa kali? 1 kali kan? Iya. 1 kali peluangnya gagal, sukses, ya 0 atau 1. Iya. Ya kan? Berarti kalau yang satunya X, yang satunya X. 1 min X. Kalau di sini 0, berarti di sini 1 kan sisanya? Paham nggak? Jadi bukan X min 1. Lalu likelihood functionnya baru nih. Apa? Berdasarkan contoh acak berarti ada berapa? 3. Jadi theta sigma 1 sampai 3 xi dikali 1 kurang theta pangkat berapa? 3 dikurang sampai enter saya. 3 1 paham? Paham? Oke. Nah sekarang
ya, kita harus mendefinisikan setiap nilai likelihood function untuk seluruh kemungkinan X1, X2, dan X3. Jadi tidak seperti di continue kita langsung bisa menyelesaikan, tapi kalau di sini kita harus mendefinisikan dulu nanti ketika X1-nya 0, X2-nya 0, X3-nya 0, berarti likelihoodnya seperti apa. Ketika 1, 0, berapa, dan seterusnya. Berarti sini aja. Oke, menentukan L tetap berdasarkan X. Ajaknya, jadi saya punya X1, X2, X3, miringnya sigma XI Oke, baru yang terakhir adalah si L tetanya. Ketika X1-nya gagal, ketika X2-nya gagal, X3-nya gagal, sigma X-nya berapa? 0. Ini tambah ini. Ya. Berarti L tetanya berapa? Teta pangkat 0 dikali 1 min teta pangkat 3. Berarti berapa? 1 min teta pangkat 3. Sekarang yang sigma XI-nya 1. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Ini sigma XI-nya 1 semua. Berarti fungsi likelihood-nya teta 1 min teta pangkat 2. Yang 2 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Ada lagi? Ya. 2, sehingga teta pangkat 2 dikali 1 min teta. Ya? Yang terakhir 1, 1. Berarti teta pangkat. Likelihoodnya kita punya sebanyak 1, 2, 3, 4 ya. Berarti kita lanjut ke sini. Jika sigma XI-nya sama dengan 0, kita punya fungsi likelihoodnya adalah 1 dikurang teta pangkat 3. Kita mau cari penduga kemungkinan maksimum likelihoodnya. Masih ingat gimana caranya ini? Bisa nggak kalau kita pakai metode fungsi likelihood, kita turunkan terhadap parameter yang ingin kita duga, kemudian kita sama dengankan dengan 0, lalu dapat tetanya. Bisa nggak? Kalau turunkan terhadap teta akan ketemu nggak tetanya? Turunannya berapa ini? Min 3 dikali 1 min teta pangkat 2 kan? Iya. Lalu kita sama dengankan 0 kan? Iya. Dapat nggak tetanya? Jadi 0 kan? Ya nggak? Nah kalau untuk fungsi yang seperti itu, ya kita bisa melihat tetanya itu berapa atau teta yang memaksimumkan fungsi tersebut berapa melalui grafik. Ya, pernah belajar kemarin? Likelihood pernah kan? Caranya gimana? Coba kita lihat. MLE pada fungsi yang Dari grafik terus
ada teta topi. Itu tugas apa dikit tugas deh. P4. Kok nggak bisa? Itu tuh. Jadi P4. Iya, sebenarnya itu grafik. Kalau turunan pertama itu menunjukkan apa? Monoton naik, monoton turun ya? Ya enggak? Kalau turunan pertama yang lebih besar dari 0, dia monoton naik atau monoton turun? Kalau lebih besar dari 0, monoton naik. Ya. Kemudian kalau turunan keduanya lebih besar dari 0, cekung ke atas, cekung ke bawah gitu kan? Ya enggak? Oke, kita coba di sini ya. Likelihood function-nya adalah tadi di sini theta ya, x itu theta ya. 1 dikurang theta pangkat 3 kan? Iya. Ini likelihood function-nya itu yang warna merah ini sampai angkanya 1. Karena tetanya dari 0 sampai 1. Artinya x-nya dari 0 sampai 1. Kalian lihat grafik ini, dia maksimum di titik mana? Ini maksimumnya di sini kan? 01. Ini ketika tetanya sama dengan berapa? 0. Berarti theta sama dengan 0 gitu. Bisa. Nah ini kebetulan tetanya sama dengan 0. Nanti di grafik lain bisa berbeda. Paham? Paham. Oh, berarti dia nyari maksimumnya di mana? Iya, jadi kalau MLA itu idenya apa sih? Metode maksimum likelihood itu idenya apa? Ide dari metode likelihood estimation itu apa? Kita mencari theta topi yang dapat apa? Memaksimumkan fungsi likelihood. Itu theta topi yang kita pilih berdasarkan metode MLA. Nah, ini fungsinya maksimum ketika di sini nih paling atas. Itu ketika tetanya sama dengan berapa? Sama dengan 1. Ya, fungsi likelihood nilainya 1 kalau tetanya disubstitusikan sama dengan 0. Kalau mau pakai manual, berarti kita cari turunan pertamanya dulu. Yang mana ya? Ya. Turunan terhadap theta. Berarti gimana tadi? 3 dikali negatif 3 dikali 1 min theta pangkat 2. Ini nilai kurang dari 0 ya? Iya. Kurang dari 0, maka dia monoton turun. Turunan keduanya berapa? Min 6 1 min theta. Minum atau plus 6? Plus 6. Plus 6 ya. Kan minta 6 ya. Berarti ini lebih dari 0. Ini cekung ke atas. Jadi bentuknya gitu kan? Berarti gini. Nah, ya. Jadi di sini tetanya dari 0 sampai dengan 1 begitu ya. Ini adalah fungsi likelihood-nya. Maksimumnya di sini. Berarti theta yang dapat memaksimumkan fungsi likelihood itu ketika theta sama dengan 0. Terus keduanya maksimum ketika theta sama dengan 0. Ya. Berarti tadi kan kita mau cari lambda. Aku tarik nafas kenceng. Ya. Misalnya pembilangnya saya notasikan sebagai A. A itu tadi maksimum atau boleh supremum ya.
ketika tetanya anggota omega 0. Omega 0-nya berapa? Omega 0-nya berapa? Theta kurang dari apa sama dengan setengah, karena dia ada di H0 dari fungsi likelihood-nya ketika sigma xi-nya sama dengan 0. Nah, berarti ini sama saja dengan fungsi likelihood ketika sama dengan 0 jumlahnya, tetanya diganti dengan ini kan 0 sampai setengah. Tengah-tengahnya di sini setengah. 0 sampai 1, tengah-tengahnya setengah. Ketika dia anggota omega 0, tetanya kurang dari sama dengan setengah, berarti batasnya sampai sini. Dari 0 sampai setengah, theta berapa yang memaksimumkan fungsi likelihood? 0. Kan? Berarti ini substitusikan 0 ke sini. 1 1 kurang 0 angka 3 itu 1. Sekarang B-nya penyebutnya ya. Berarti tetanya berarti anggota omega ya, atau antara 0 sampai dengan 1. Dari L theta dengan sigma xi-nya sama dengan 0. Berarti dari wilayah tetanya dari berapa sampai berapa? Kalau omega dari 0 sampai 1, karena batas tetanya dari 0 sampai 1. Dari 0 sampai 1, theta mana yang memaksimumkan fungsi likelihood? 0 juga di sini kan. Berarti sama 1 dikurang 0 pangkat 3 sama dengan 1. Berarti lambda x-nya 1. A per B sama dengan 1. Ini baru untuk yang sigma x sama dengan 0. Kebayang nggak sekarang maksudnya di sini omega 0 sama omega? Kebayang ya? Silakan kalau mau dicatat dulu nggak apa-apa, saya tunggu. Kalau misalnya nggak mau foto ya. Sigma x-nya sama dengan 1 ya. Likelihood functionnya adalah theta dikali 1 min theta pangkat 2. Oke. Nah, cari penduga maksimum likelihoodnya ya. Caranya kita lenkan fungsi likelihoodnya. Berarti di sini tadi len theta ya. Berarti len fungsi likelihood sama dengan len theta ditambah 2 len 1 dikurang theta. Turunkan terhadap tetanya 1 per theta, lalu ditambah 2 dibagi 1 min theta. Terus gimana? Gimana? Ini kali silang aja kan, kita pindahkan ke kanan satunya. Bisa nggak? Itu ini sama dengan 0 ya. Berarti 1 per theta sama dengan negatif 2 per 1 min theta gitu nggak? Iya. Enggak. Apa negatifnya mau di ada yang salah kah? Ini ya? Ini ya? Ini kan? Betul? Ini positif 2 theta, ini 1 min theta. Lalu 3 theta sama dengan 1, maka theta topi adalah 1/3. Oke.
tinggal cari A dan B-nya. Ini bisa dihapus, janganlah, ini aja ya. Oke. Kalau digambar, nah kita kan mencoba cari gambarnya nih. Turunan pertamanya tadi lebih besar dari 0 atau kurang dari 0? Ada turunan keduanya aja. Turunan keduanya kira-kira lebih besar dari 0 atau kurang dari 0? Kurang dari 0 ya? Iya, kurang. Berarti dia cekung kemana? Bawah. Cekung ke bawah ya. Jadi kalau digambar itu turunan keduanya S. Ini tinggal 2 di sini. Bisa dihapus nggak nih? Gitu ya. Berapa nilainya? Min 1 per theta kuadrat dikurang 2 per 1 min theta kuadrat. Ini kurang dari 0, berarti cekung ke bawah. Oke, jadi kalau digambar ini 0, ini 1, lalu ada setengah, lalu ada sepertiga sini ya. Sepertiga itu berarti sudah dipastikan pada saat sepertiga fungsi likelihood dia itu paling maksimum. Jadi dia naik, lalu perlahan dia turun. Oke, batasnya di sini adalah omega 0. Ini adalah omega. Ya, jadi ini 1/3. A supremum theta kurang dari atau sama dengan setengah dari likelihood ketika sigma xi-nya sama dengan 1. Lihat, ketika theta kurang dari setengah, theta berapa yang memaksimumkan fungsi likelihood? Sepertiga. Berarti masukkan di ini tetanya 1/3 dikali 1 dikurang 1/3 pangkat 2. 1/3 dikali 4/9 ya nggak? Iya, betul. 4/27. B-nya supremum ketika theta anggota omega dari fungsi likelihood ketika sigma xi-nya sama dengan 1. Berapa antara 0 sampai 1 theta yang memaksimumkan fungsi likelihood? Sepertiga juga. 1 berarti. Berarti sama, ini 4/27. Lambda x-nya berapa? 1. Untuk yang sigma x-nya sama dengan 1. Sekarang kita kedua sama 3. Tulis dulu, takutnya nanti saya hapus ke sini. Foto-foto. Kalau ini omega 0, berarti ini disebut apa? Omega 0 komplemen. Oke, omega 0 komplemen. Digabung jadi omega. Omega. Orang mau muntah. Jangan jelas aja. Jangan oh jangan. Ini. Iya, oh ini. Ayo. Jadi di sini untuk yang sigma xi sama dengan 2. Seperti biasa
untuk likelihoodnya adalah theta x bar ini theta kuadrat 1 min theta yang tadi udah dari tabel ini. Kemudian untuk mengeluarkan bentuk ini kita pakai logaritma juga sama kayak tadi, didapat 2 ln theta ditambah ln 1 min theta. Kemudian diturunkan terhadap theta untuk nilai ln likelihood tadi didapat 2 per theta dikurang 1 per 1 min theta. Kemudian kita sama dengan 0 kan, pindah ruas menjadi 2 per theta sama dengan 1 per 1 min theta. Kemudian saya kali silang sudah dapat 2 min 2 theta sama dengan theta, dimana ini kita pindah ruas dapat theta sama dengan 2 per 3. Kemudian untuk mengecek bentuk cekungnya di turunan kedua didapat negatif 2 per theta kuadrat dikurang 1 per 1 min theta kuadrat, dimana ini kurang dari 0 sehingga gambarnya cekung ke bawah. Kalau digambar bentuknya akan seperti ini, dimana untuk pengecekannya tadi kan theta yang omega 0 itu di bawah setengah dan omeganya itu dari 0 sampai dengan 1. Di sini untuk A supermum dari theta kurang dari setengah, nilai tertinggi, nilai terbesarnya itu adalah ketika di setengah itu sendiri. Di sini batasnya. Sehingga untuk A kita masukkan L likelihood untuk ini nilai omega 0 itu setengah, didapat setengah kuadrat dikali 1 min setengah itu sama dengan 1 per 8. Kemudian yang B-nya supermum ketika theta itu di seluruh wilayahnya itu nilai tertinggi adalah di 2 per 3. Sehingga kita masukkan nilai theta-nya 2 per 3, di sini dapat 2 per 3 kuadrat dikali 1 min 2 per 3. Masuk kali ke dalam didapat 4 per 27. Sehingga rasionya A per B sama dengan 1 per 8 dibagi 4 per 27 didapat 27 per 32. Betul. Paham semuanya? Paham ya. Jadi pokoknya theta yang diperoleh berdasarkan metode MLE itu adalah sudah pasti satu-satunya theta yang memaksimumkan fungsi likelihood. Hanya masalahnya dia ada di wilayah omega atau omega 0 gitu kan? Gitu. Jadi kalau di omega 0 nggak nyampe nih 2 per 3, adanya setengah, berarti setengah ya yang memaksimumkannya di sini. Tapi kalau dari seluruh omega itu hampir sudah pasti yang berdasarkan metode likelihood-nya di gambar tersebut. Nah ini untuk lambda ketika sigma x-nya sama dengan 2. Satu lagi nih, ada yang mau maju nggak? Ayo. Ojen. Siapa namanya? Bagas Bu. Bagas, bagus ya. Bagas ya. Bagas sama Satu lagi yuk, sigma x sama dengan 3. Nanti baru kesimpulannya di akhir saya. Ya, lambdanya kan berarti ada 1, 2. Nah, ini sama nilainya 1 ya. Iya. Jadi ada 3 nanti, ini 1, 2, 3. Yang ini beda lagi nilainya. Silakan. Jadi yang ini untuk yang ketiga ini yang semuanya 1. Berarti kita dapat di sini ada theta pangkat 3. Langkah pertamanya itu pakai diturunin dulu turunan pertama, jadi dapat 3 theta kuadrat. Karena dia ini lebih besar daripada 0, jadi dia itu monoton naik. Selanjutnya diturunin lagi sehingga dapat turunan keduanya itu 6 theta. Karena dia juga lebih besar daripada 0, maka nanti grafiknya tuh cekung ke atas. Grafiknya jadi kayak gini, cekung ke atas. Lalu untuk A-nya ini dia batasnya sampai setengah ini doang. Jadi itu apa? Si omega 0 ya tadi. Ya, boleh ditulis omega 0 coba. Omega 0. Tanda itunya ya di situ. Karena si omega 0 sampai setengah, berarti paling tingginya ini di setengah sini. Maka setengahnya ini, tetanya ini diganti sama setengah. Jadi dihitung dapat 1 per 8. Sedangkan B-nya ini si omega semuanya sampai 1. Paling tingginya ini 1, masukin juga sama. Jadi 1 pangkat 3 sama dengan 1. Jadi A bagi B-nya itu 1 per 8 dibagi 1, 1 per 8. Sudah selesai belum sampai sini pekerjaan kita? Belum. Berarti apa yang harus kesimpulannya berarti tentang apa? Dari kemarin UPK, UMP semua endingnya di apa? Wilayah penolakan. Berarti sekarang kita akan menentukan
wilayah penolakan nol ya. Nah tadi lambda x nya kita punya sebanyak 3 ya. Ada yang nilainya kalau diurutkan dari yang terbesar 1 ya. 1 itu tadi ketika sigma xi nya berapa saja? 0 dan 1. 0 atau 1 ya. Atau sigma xi nya sama dengan 1. Lalu berikutnya berapa tadi? 4/27. 27 per 32. Tinggal sigma x. Sigma xi nya sama dengan 2. Siapa tadi yang mengerjakan? Bagas. 1/8 Jika sigma x-nya jika sigma xi nya sama dengan 3. Oke, ingat bahwa tolak H0 jika lambda x kurang dari atau sama dengan k kan, ini kan. Ya. Nah sekarang coba kita buat kurang nih space-nya. Kelihatan sebelah situ. Kira 27/3. Ini dia di mana? Tadi kan yang Ya ini adalah lambda 3/2. Tadi x. dia di mana? Ini 0 Bagas. sampai Tadi dengan udah 1. satu sih. Dikali 27/32. Ini harusnya enggak itu ya. Enggak seimbang Jadi urutannya. upper B. Berarti nanti kita akan bandingkan lambda x dengan k, gitu ya. Jadi di sini saya tulis berarti kriteria begitu ya, atau nilai k-nya. Ini daerah penolakannya. Untuk k yang pertama itu adalah berada di antara 0 dan 1/8, nanti kita lihat. Lalu yang berikutnya adalah di antara 1/8 sampai dengan 27/32. Lalu 27/32 sampai dengan 1. Lalu yang terakhir K sama dengan 1 ya. Tidak ada lebih dari 1 karena lambda itu di antara 0 dan 1. Kalau K berada di antara 0 sampai 1/8, berarti di sini nih si K ada tidak lambda yang nilainya kurang dari sampai dengan K? Kalau K-nya itu di antara 0 sampai 1/8, di sini ada tidak lambda yang nilainya kurang dari K? Di bawah ini ada nggak nilai lambda yang Nggak ada. yang di sini nih, di daerah sini? Nggak ada. Nggak ada. Berarti daerah penolakannya merupakan himpunan kosong. Ya, atau ketika nanti K yang diambil berada di antara 0 sampai 1/8, terima H0 semua. Gitu, ya. Ketika K-nya berada di antara 1/8 sampai 27/32, lambda berapa yang nilainya kurang dari K? 1/8. Iya. 1/8 itu ketika kapan? Sigma xi-nya sama dengan 3. Sigma xi sama dengan 3. Tadi anggotanya siapa saja? 1, 1, 1. Kalau kita melakukan atau mengambil sampel secara acak atau percobaan pertama berhasil, percobaan kedua berhasil, percobaan ketiga berhasil, itu ditolak ketika nanti K-nya berada di antara 1/8 sampai 27/32. Sekarang yang berada di antara 27 dan 1 siapa? 27/32 27/32 saja sama 1/8. sama 1/8. Berarti yang jumlah xi-nya
2 dan 3. 3. Berarti ada 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, lalu 0, 1, 1. 0, 1. Ketika K-nya sama dengan 1, ya, lambda berapa yang kurang dari atau sama dengan K? Berarti 1, 1, 27/32 seper 8. 32 dan 1/8, atau berarti gimana? Hampir semua. Semestanya. Semesta. Jadi inilah daerah penolakannya bergantung dari nilai K-nya. Karena lambdanya juga ada sebanyak 3. Nah, ini bedanya kasus di diskrit dengan yang di kod. Iya ada. Tapi dibantu. Oke. Ya, saya tidak berjanji soal itu keluar ya. Waduh. Ya. Walaupun ngoreksinya pasti cepat. Paham nggak kalimat saya barusan? Jawaban ngaco. Kalimat gua itu paling cepet ngoreksinya. Ya, tapi semoga semester ini nggak cepet-cepet banget ngoreksinya. Nah, itu materi UAS sampai sini ya. Oke. Sampai uji misbah kemungkinan. Rasio likelihood dari materi setelah UTS apa kemarin? Oh ya, ya, salah kepercayaan. Nah, salah kepercayaan ya. Kan hanya pivot, hanya ya, salah kepercayaan pivot. UPK, ya kan? Secara garis besar kan itu UPK. Mau UMP ikutin UPK, mau LRT ikutin UPK juga. Basicnya di UMP. Apa? Basicnya di UPK. Basicnya di UPK. Gak sebanyak satu topiknya. Nah, ya. Cuma tergantung kalian banyak latihan atau tidak. Kalau mau UAS itu suka ada kerja kelompok nggak? Kelompok belajar gitu? Iya, bukan tutor, Bu. Harusnya ada. Kalau zaman saya dulu misalnya di kosan siapa? Oh, Vira ready dulu. Vira ready 24 jam, Bu. Hah? Vira ready 24 jam. Iya, artinya nanti teman-teman yang dianggap bisa, dia yang sharing materinya. Nanti di mata kuliah lain, Jadwalkan aja. gantian. Ya. Karena kalau nggak gitu kan kalian jarang diskusi. Betul, Bu. Kumal-kumal. Gas. Oke. Kasih Tangerang apa? Salman, coba perhatikan. Ya, jadi sampai dengan nanti waktu UAS, apabila ada materi yang atau soal latihan yang sekiranya kalian masih belum paham, boleh sampaikan di grup. Kalau malu, boleh japri ke saya. Ya, kalau apa nanti sesempat balas akan saya balas, gitu ya. Tapi kalau sampai UAS tidak ada pertanyaan, berarti sudah saya simpulkan teman-teman sudah aman, sudah paham. Tapi kembali nanti coba cross check dengan catatan kelas sebelah agar wawasannya bertambah, ya. Kemudian kumpulan soal latihannya juga bisa bertambah. Jadi bank soalnya itu semakin banyak. Tadi untuk UAS ingat ya, 1 lembar 4 tulis sendiri bolak-balik 4 ya. Tabel bawa. Pokoknya kalau hari H ada yang tidak membawa catatan, mohon maaf saya tidak bisa memperbolehkan kalian untuk lihat di handphone atau hijab punya teman. Karena ada mahasiswa tapi ketika itu saya tidak mengawas ya, jadi dia pakai handphone ya. Kemudian apalagi udah ya, jadi silakan persiapkan dengan waktu yang tersisa. Jadi saat hari itu ada UAS yang lainnya nggak? Nggak ada, Bu. Jadi standar aja. Oh ya sudah, alhamdulillah. Jadi teman-teman bisa. Ada yang request. Terima kasih banyak atas kerjasamanya selama kurang lebih setengah semester. Semoga apa yang dipelajari bisa kalian terima dan belajar lebih dalam lagi, dan semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf
maaf apabila ada kata-kata atau sikap atau candaan saya yang kurang berkenan ya. Makasih banyak Ya, Bu, kalau semoga di kesempatan lain kita bisa bertemu lagi. Amin. Sukses untuk UASnya, semoga mendapatkan hasil yang terbaik.